Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi ada nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Coba kita lihat pemirsa grafis 4 saham pilihan. Yang pertama dari perbankan Pickup, tampaknya BBRI masuk ke dalam salah satu saham pilihan, direkomendasikan buy, supportnya di 3.900, resistennya hingga ke 4.600. Dari grup Prayogo Pangestu ada Brand, supportnya di 6.000, resisten cukup lebar hingga ke 7.500. Dari teknologi ada Buka, buy, supportnya di 132, resistennya di 160, dan Goto, supportnya di 58. Resistennya hingga ke 80, cukup lebar ini. Ada BBRI, Brand, Buka, dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Di antara beberapa perbankan Pickup, tampaknya Anda lebih menjagokan BBRI Pak. Ditutup flat hari ini, tapi yang cukup menarik adalah dalam sepekan terakhir, BBRI mampu menahan gempuran, di mana masih mampu bertahan di atas level 4.000-an, Pak Yosep. Ya, kalau untuk BBRI, ini menurut saya pilihan yang cukup solid ketimbang BBCA. BBCA sendiri yang kita lihat ini adalah saham yang paling besar di profit taking sama investor asing, setidaknya di sejak awal Juni itu profit taking dari asing di saham BBCA itu sekitar 1,9 triliun. Jadi ini cukup besar untuk BBCA, sedangkan BRI sendiri selain dari harganya terlihat lebih tertahan, outflow dari investor asing pun ke saham BBRI relatif lebih kecil dibanding BBCA. Jadi saya lebih menjagokan BBRI dalam posisi seperti ini. Itu pertimbangannya untuk BBRI dengan support 3.900 dan targetnya sih sampai 4.600 lah, itu hopefully bisa tercapai. Buy di level berapa Pak untuk BBRI? Di level penutupan hari ini cukup oke. Cuman yang jadi menurut saya jadi poinnya adalah investor asing keluarnya nggak terlalu besar untuk BBRI. Baik, ditutup flat hari ini 4.070. Di tengah tekanan yang terjadi dalam sepekan terakhir, BBRI masih mampu bertahan di atas level 4.000 pemirsa. Dari BBRI kita beralih ke sampil yang kedua dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada Brand, support dan resistennya cukup lebar, supportnya di 6.000, resistennya hingga ke 7.500. Kita akan coba update penutupan hari ini untuk Brand. Ditutup di level 6450, melemah di 1,90%. Analisis dan pertimbangan Brand dan buy di level berapa Pak Yosep? Kalau untuk Brand sendiri ini kelihatannya konsolidasinya sudah berlangsung cukup lama dan memang tidak terlihat ada akumulasi yang signifikan terjadi dalam saham ini. Cuman kita lihat pembandingnya deh, kita lihat saham-saham grup Pak Prayogo yang lain itu pergerakannya cukup luar biasa dalam beberapa waktu terakhir. Yang tertinggal itu cuman Brand. Cukup berbeda dengan dulu. Biasanya dulu yang terjadi Brand yang melaju kencang, sedangkan beberapa saham lainnya agak ketinggalan. Jadi ini menurut saya kita momentum lah, kita menabung momentum lah di saham Brand. Potensinya masih cukup besar, nggak ada indikasi negatif dari grup Pak Prayogo Pangestu sendiri. Jadi ya hopefully ketika saham BRPT itu udah selesai, mungkin waktunya Brand lah. Kayak gitu, 7.500 sendiri itu level 1.000 triliunnya Brand. Jadi hopefully bisa sampai ke situ lagi. Buy di level berapa Pak? Di level penutupan hari ini sampai level 6.200 itu menurut saya masih level yang oke lah untuk kita cicil beli saham Brand. Ya, resisten hingga ke 7.500 Pak Yosep. Seberapa optimis Anda? Kemudian itu target price-nya itu target sampai kapan Pak di 7.500? Hopefully sih kalau misalnya memang ada momentum lagi untuk saham-saham di IISG, misalnya kembalinya investor asing, ini membuat grup konglomerasi yang lain jadi lebih confident dengan situasi di bursa. Ya hopefully 2 bulan lah ini bisa jadi target saya sih 2 bulan. Baik. Dari Brand kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, datang dari teknologi. Ada Buka, ditutup flat di 142. Tadi juga kita sampaikan dari supportnya di 132, resisten di 160 dan direkomendasikan
Baik ini. Posisi penutupan di 142 Pak, masih jauh dari level support di 132. Analisis pertimbangan buka masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Untuk saham buka sendiri ini kalau misalnya kita ngelihat dari akhir tahun 2024 ini sudah terkonsolidasi cukup lama nih saham buka, dan kita pun ngelihat sepertinya ada potensi bahwa level-level sekarang ini bukannya udah melewati fase bottomnya, dan kita ngelihat juga ada akumulasi yang cukup besar di saham buka. Kalau misalnya kita ngelihat broker summary ini akumulasinya bisa dibilang sangat besar, mulai dari Februari sampai sekarang, tapi memang harganya belum naik-naik. Jadi menurut saya ini salah satu saham pilihan yang cukup oke lah. Harganya belum bergerak, tapi akumulasi masih terus berlangsung. Itu pertimbangannya untuk saham buka. Buy di level berapa untuk buka? Di buka sendiri di level 130 sampai 135 pun saya masih akan beli. Penutupan hari ini flat di 142, intraday sempat ke 145. Dari saham pilihan yang ketiga, kita beralih ke saham pilihan terakhir, masih dari teknologi ada Goto. Ini harganya juga cukup berfluktuasi ini Pak, di tengah beberapa sentimen yang berkembang begitu, di mana para pelaku pasar masih berespektasi terkait juga dengan proses aksi korporasi dengan Grab begitu. Bagaimana Anda melihat posisi Goto saat ini? Untuk saham Goto sendiri, terlepas dari apakah benar Grab akan masuk ke saham Goto atau tidak, apakah Danantara justru menyalip posisi Grab untuk masuk ke Goto, atau justru mungkin mereka co-investing di Goto, kita nggak tahu nih posisinya seperti apa. Tapi setidaknya yang terlihat dari kejatuhan saham Goto dari tanggal 9 Mei, dari tanggal 8 Mei sampai dengan hari ini, itu akumulasi dari investor asing itu cukup besar. Kalau misalnya kita ngelihat pun dari broker summary, itu terlihat memang salah satu saham yang paling banyak diborong sama investor asing ini ada di, misalnya dari kejatuhannya itu, investor asing borong sekitar 580 miliar. Jadi ini nilai yang cukup besar untuk saham Goto. Itu pertimbangannya, terlepas dari gosipnya benar atau enggak, Grab udah terbitin obligasi untuk akumulasi untuk beli Goto. Setidaknya yang kita lihat bahwa investor asing di saham Goto itu justru cicil beli. Baik. Jadi itu pertimbangannya untuk saham Goto. Oke, singkat saja Pak, cicil beli di berapa? Target price terdekat untuk Goto? Kalau untuk posisi masuknya menurut saya sampai level 62 pun itu sepertinya masih relatif aman lah. Jadi sampai 60 lah nih, yang terendah terakhir itu di level 60. Itu masih relatif aman untuk kita cicil beli. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi pun juga sudah kita ulas satu persatu. Dari perbankan Pickup tadi ada BBRI, kemudian infrastruktur brand, teknologi ada Buka dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold untuk sementara Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah kembali di penutupan sesi kedua hari ini, melemah di 0,25%. Dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.200-an. Di mana penutupan di sesi kedua di 7.204.370. Intraday tertinggi tadi sempat ke 7.237, intraday terendah di 7.191. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, MNC 36 tertekan di 0,37%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,39%, LQ45 melemah di 0,32%, 0,8% untuk Jakarta Islamic Index. Kemudian rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, transportasi dan logistik menguat di 1,32%, konsumsi non-primer menguat di 0,12%, teknologi menjadi pemberat di 1,32% dan barang baku juga melemah di 0,95%. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers, grafis selanjutnya ada Bumi ditutup menguat di 138, PGEO di zona hijau di 1495,
Toba hari ini melaju kencang dan terapresiasi ke level 810, kemudian Raja dari Energi menguat di 2.800. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Antam berbalik arah melemah di 3.170, Pegas hari ini juga sempat kita bahas tadi turun dalam di 1680, Goto juga melemah di 67 dan Dewa tertekan di 198. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yosep. Kita lanjutkan kembali, waktu juga cukup terbatas, Pak Yosep. Langsung saja kita ke penanya pertama, Bapak Jason dari Jakarta menanyakan sampai SAB, Pak. Support dan resistennya hari ini koreksi dalam setelah PSAB sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Penutupan hari ini di 500, Pak, melemah di 3,85%, support dan resisten untuk PSAB. Untuk PSAB sendiri saya lebih prefer untuk buy on weakness, kalaupun misal memang mau mengincar momentum dari komoditasnya, ini support yang bisa diperhatikan di 412 dan that's why buy on weakness karena mau mengincar previous high-nya lah setidaknya di 580. Jadi saya sih lebih merekomendasikan tunggu dulu aja sampai 460, 455. Itu lebih aman lah menurut saya ketimbang di pucuk seperti sekarang. Baik, Bapak Purnomo, Antam, Pak, masuk di harga 3.210, nyangkut. Hari ini koreksi dalam di 3.170. Masih bisa di hold tidak, Pak? Untuk belinya di 3.200 menurut saya hold aja dulu dengan catatan kalau misalnya memang ternyata arahnya memang justru berbalik dengan cukup besar, outflow dari investor asingnya itu bisa di exit bertahap lah, setidaknya di level 2.800 itu bisa jadi level support yang bisa diperhatikan untuk cut sebagian atau cut sepenuhnya. Baik, kita ke Padang, Sumatera Barat, Pak Yosep. Ada Bapak Dedi, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham unik, Pak. U5 Nitra Tbk, hari ini koreksi dalam, Pak Yosep, di 10,67%, sementara Bapak Dedi nyangkut nih di 428, penutupan hari ini di 402. Masih bisa di hold? Sebenarnya kalau kita ngelihat based on technical aja, ini justru kuatnya bearish trend. Ini cukup besar nih, momentum downtrendnya di penutupan hari ini. Dipertimbangkan aja kalau misalnya memang udah punya barang, saya nggak menyarankan untuk average down dalam waktu dekat, justru tunggu momentum rebound kembali aja lah. Ini bisa di cut secara bertahap karena memang trend bearishnya ini cukup kuat untuk unik. Baik. Jawaban untuk Pak Dedi dari Padang untuk unik. Kemudian menanyakan perbankan big cap BMRI, Pak, ada dua penanya. Yang pertama Bapak Victor dari Malang, sudah punya BMRI di 5150. Sementara Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, ambil posisi di 5975. Proyeksi ke depannya, kuartal 2, kuartal 3, kemudian juga posisi target untuk jangka menengah untuk BMRI. Untuk BMRI saya masih optimis lah, sama optimisnya dengan BRI dan BCA. Untuk BMRI untuk jangka menengah atau panjang ini sebenarnya harganya udah relatif lebih murah kayak gitu, jadi ini cukup bagus walaupun memang kita belum melihat bahwa investor asing ikut masuk ke dalam, tapi ngelihat dari harganya. Dan kalau kita ngelihat history yieldnya pun jadi cukup tinggi ngelihat di harga sekarang. Jadi menurut saya momentumnya cukup bagus untuk BMRI. Kita cicil beli di level sekarang. Oke, yang sudah ambil posisi tadi di 5 ribuan juga? Hold aja dulu. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Toba, Pak, hari ini kembali melesat. Bapak Robert di Maluku, ini profitnya sudah sangat lumayan ini, Pak. Ambil posisi di 351 untuk memaksimalkan profit yang ada. Karena penutupan hari ini di 810. Ini pamer mungkin ya dengan floating profitnya. Cuman ini memang saham ini cukup bagus, akumulasinya juga bagus. Jadi menurut saya di posisi sekarang let the profit run aja. Ini nggak perlu buru-buru, momentumnya masih kuat. Jadi
nggak ada alasan untuk exit dalam waktu dekat sih kalau Baik. ngeliat patternnya seperti sekarang. Oke, selanjutnya menanyakan saham KLBF, Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. KLBF, saya akan coba cek ini. Ya, ada peluang ke 1.700 tidak? Mungkin nyangkut di sana kali, Pak. Oke, untuk KLBF ke 1.700 sebenarnya untuk akumulasinya masih cukup bagus, nggak ada aksi jual yang cukup besar terlihat di KLBF dalam beberapa waktu terakhir. Jadi untuk ke 1.700 dengan tren yang ada sekarang, hopefully bisa tercapai menurut saya. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Medco, Pak. Ambil posisi di 13.50, nyangkut, masih bisa di hold. Di berapa, sorry? 13.50. Oh, 13.50. Iya. Hold aja. Ini akumulasinya bagus kok untuk Medco. Oke, masih ada peluang ya Pak, penutupan hari ini di 12.80. Harga minyak mentah terakhir juga reboundnya cukup signifikan. Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham auto, Pak, update-nya seperti apa? Untuk saham auto ini dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi koreksi. Ini pasca dividen Ya. yang cukup besar. Ini menurut saya di hold aja dulu, nggak perlu terlalu panik untuk saham auto. Ini simply karena habis bagi dividen lah. Jadi support yang bisa diperhatikan di 1.900 dan target yang terdekat harga sebelum Kumdet itu di 2.200. Baik. Pak Yosep, terakhir singkat saja Pak, ada Bapak Edi dari Jakarta, Cleo, terakhir ini Pak, hari ini koreksi 6%, analisisnya di tengah koreksi dalam yang terjadi. Singkat saja Pak. Untuk Cleo saya sebenarnya masih cukup optimis dengan harga saham Cleo. Ini support yang bisa diperhatikan di 640 dan target yang terdekat 840. Baik, masih bisa di hold ya Pak, di tengah koreksi. Masih bisa di hold. Oke, Bapak Edi dari Jakarta untuk Cleo, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Yosep, sampai jumpa lagi. Thank you, Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Yosep Gabetua, founder of Namora Fund. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.